Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sora akan selalu men-spoiler tiada bosannya untuk memberitahu kamu bahwa ini pembacaan untuk banyak orang. Belum tentu resonat sama kamu dan belum tentu cocok sama kamu ya. Jadi kalau ada yang nggak resonat atau nggak cocok, santai aja. Masih ada video lain karena semua sifatnya tidak mengenal batasan waktu. Dan selain daripada itu teman-teman, kamu juga bisa personal reading kalau kamu mau. Oke, kita mau lihat hari ini adalah ikatan koneksi batin di antara kamu dan dia. Ikatan koneksi batin di antara kamu sama dia. Kita lihat ya, ada ikatan koneksi batin apa di antara kamu sama dia. Kita lihat dulu bagaimana sih sebenarnya situasi hubungan kamu pada saat ini ya sama dia. Teman-teman, di sini ada badai masalah yang mungkin saja datang dan menyerang hubungan kalian ya. Di sini ada situasi-situasi yang tidak terduga yang ternyata membuat hubungan ini menjadi dalam situasi yang mungkin berantakan ya. Di sini kayak ada masalah yang tiba-tiba datang menghancurkan hubungan kamu sama dia gitu ya, atau ada masalah yang justru tiba-tiba datang dan menyerang kalian. Dan ini adalah sesuatu yang membuat kalian jadinya mungkin harus terpisah, tidak ada komunikasi, atau tiba-tiba saling pasif dan diam dan sebagainya. Ya. Dan di sini, kalau Sora lihat ya, masalah yang datang itu salah satunya adalah dari pihak keluarga ya. Jadi mungkin ada dari dia yang harus masih bertanggung jawab atau masih ada suatu urusan yang harus dia urusi berhubungan dengan keluarga ya. Dan di sini kayak sesuatu yang sangat penting ya. Seorang nggak bisa lihat detailnya apa, tapi di sini bisa saja finansial keluarga, nama baik keluarga dan sebagainya ya. Dan di sini kalau seorang lihat situasi hubungan itu seperti kayak mengharapkan adanya kedatangan, mengharapkan adanya komunikasi, mengharapkan adanya pesan yang bisa tersampaikan. Artinya di sini sangat mungkin banget kamu mengharapkan ada komunikasi lagi yang terjalin antara kamu sama si orang ini. Kamu berdealing dengan seorang divine maskulin, jadi kamu tuh mengharapkan dia tuh paling nggak datang lah ya, kasih kabar sama kamu gitu ya. Gimana situasinya, gimana keadaannya gitu ya. Dan di sini seperti kalau kamu itu dan dia juga mungkin ada energi di mana pasrah sama semesta. Ya, pasrah sama semesta, mungkin ada waktu yang terbaik untuk keadaan yang ada sekarang. Jadi kayak lebih berpasrah kepada semesta. Mungkin ini adalah waktu yang dia harus fokus dulu sama masalah, tapi mungkin nanti ada waktu untuk kalian bisa sama-sama. Intinya seperti itu ya. Yang dia rasakan ke kamu pada saat ini. Teman-teman, di sini kalau Sora lihat ada situasi di mana dia itu merasa sangat-sangat terpojok terhadap keadaannya dia. Di sini ada perasaan kehilangan yang sangat dalam. Di sini juga banyak yang suka ngeblank gitu ya. Kalau Sora lihat, jadi keskip banyak hal yang dia itu kayak bingung gitu ya. Kenapa? Karena begitu banyak masalah yang sedang terjadi dan menghantam dia. Ya, jadi kayak dia itu merasa terpojok sehingga pikiran dia soal kamu pun mungkin jadinya terasa tidak bisa fokus dia rasain gitu ya. Karena terlalu banyak masalah yang sedang menghantam dia. Dan di satu sisi, dia itu sekarang sedang bingung. Ya. Mungkin bingung harus mengambil keputusan seperti apa untuk menyikapi hubungan kamu sama dia. Kedepannya seperti apa? Apakah memang mau lanjut? Atau mau udahan? Ataukah memang ada situasi yang bisa membaik dari hubungan ini? Atau keadaan dia? Ya, karena pasti mempengaruhi ya. Jadi dia lagi bingung gitu ya, teman-teman. Tapi meskipun di antara kebingungan dan keresahan dia, di sini dia tidak bisa membohongi kalau masih ada hasrat magnet yang menarik antara kamu sama dia ya. Jadi di sini tuh ada energi tarik menarik dari dia ke kamu yang masih ada di antara kalian. Meskipun banyak kebingungan, tapi selalu dia merasa terkoneksi sama kamu. Dan sebenarnya dia itu masih dibalik sikapnya yang seolah-olah udah putus asa, nyerah, seolah-olah kayak, aduh Sora dia berjuang nggak ya sebenarnya gitu. Orang ini sebenarnya masih punya harapan, masih punya optimisme dengan harapan hubungan ini mungkin bisa berhasil ya nantinya. Kita lihat ciri-ciri orang ini. Yang pertama lagi energi yang sangat kuat dari seorang divine maskulin ya, mungkin lebih banyak memakai logika, memakai pikiran gitu ya. Ini langsung keluar beberapa kartu.
Kalau Sora lihat di sini orangnya ini sangat ada yang beberapa posturnya badannya besar, berisi gitu ya. Kalau yang Sora lihat, ada yang punya usaha sendiri ya, atau ini sifatnya dia itu bisa posesif atau protektif, dan banyak yang bekerja dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan finansial itu ada. Lalu di sini ada whip. Ya, orangnya sangat bisa argumentatif ya. Orangnya bisa argumentatif, orangnya bisa keras sikapnya ya. Tapi di sini juga kalau Sora lihat orangnya sangat mungkin pekerja keras kalau dia kerja ya. Dan di sini dia punya emosi yang kadang mudah sekali untuk kesulut. Orang ini tuh sangat-sangat menyukai rumah, anak rumahan ya, senang di rumah aja. Senang mencari kenyamanan. Ada yang kerja juga dengan industri mungkin rumah ya, tanah gitu ya, itu juga bisa. Kamu berdealing dengan seseorang yang sangat-sangat dominan, sangat-sangat bersemangat, ada energi dari divine masculine yang sangat kuat, dominasi di sana, optimis, morning person itu juga sangat mungkin. Selain ada masalah keluarga, ya, ada masalah apa lagi di antara kalian? Nah, di sini ada masalah komunikasi yang bermasalah ya. Mungkin karena situasi yang tidak bagus, komunikasi pun juga sulit ya. Kenapa? Karena di sini ada perdebatan, kesalahpahaman mungkin ya, kayak apakah ini memang komunikasi bisa jalan dengan lancar. Di sini juga ada masalah yang sangat besar ya. Bisa saja masalah komunikasi memang ya, atau memang ada banyak masalah yang cukup besar menghalangi. Bisa saja sikap keras, bisa saja sikap sulit untuk bekerja sama gitu ya. Intinya di sini ada batasan ya. Sikap keras, sikap ego itu juga sangat mungkin ya. Dan masalah yang dihadapi bukan main-main. Nah, sangat mungkin sekali kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin mengalami sulit untuk berkomitmen, sulit untuk kayak fokus gitu ya, cuma sama kamu. Kenapa? Karena mungkin saja ada situasi dan keadaan dia yang gak mendukung. Hubungan ini juga seperti hubungan yang gambling ya. Dan di sini ada situasi finansial yang berperan juga di sana gitu ya. Jadi kalau situasi finansial membaik, baru bisa keadaan membaik ya teman-teman. Dan di sini ada situasi di mana memang masalah tentang ekspektasi. Mungkin ada sesuatu yang kamu harapkan dari dia, dia mungkin belum bisa berikan sama kamu, dan sebaliknya ya. Perasaan kamu sama dia pada saat ini, kamu tuh masih punya fokus sama dia loh teman-teman ya. Kamu tuh masih punya fokus sama dia, kamu masih punya harapan sama dia bahwa hubungan ini tuh masih bisa ada sesuatu. Sementara perasaan dia ke kamu, di sini dia merasa terkoneksi dan terhubung. Ya, jadi yang satu merasa masih pingin fokus, yang satu masih merasa terkoneksi dan terhubung. Dan di sini ada energi dari kedewasaan, maturity gitu ya, energi kelembutan dan energi yang sudah sangat-sangat stabil ada di sana. Jadi sementara kamu masih fokus sama dia, dia pun masih merasakan koneksi sama kamu. Nah, kita akan coba lihat, ada koneksi batin apa sih sebenarnya di antara kalian? Ada koneksi batin apa di antara kalian? Kita coba lihat ya. Ada koneksi batin apa di antara kalian? Kartu ini ada isi-isi lagu ya. Jadi mungkin lagu ini yang ada koneksi sama kalian. Kalau Sora lihat di sini, ada koneksi batin di antara kalian yang saling percaya dan saling meyakini kalau kalian adalah punya takdir untuk sama-sama. Jadi di sini ada janji takdir yang batin kalian hubungkan dengan komunikasi alam bawah sadar. Ya. Kayak mengalami meskipun terpisah atau jauh, tapi di sini ada koneksi di mana saling terhubung, ya. Dan di sini juga ada energi dari orang ini itu pingin banget punya satu impian masa depan sama kamu. Jadi di sini kalian itu berbagi koneksi tentang impian kebahagiaan masa depan, optimisme soal masa depan, ya. Jadi kayak kalian mungkin pernah sharing-sharing soal mimpi gitu loh ya, ke depan tuh pingin seperti apa. Dan di sini ada energi dia itu sangat butuh sama kamu. Ya.
Jadi apapun sebenarnya keadaannya kalian, di sini ada energi saling keterbutuhan. Kamu ngebutuhin dia, dia ngebutuhin kamu. Oke, jadi di sini kayak energi keterbutuhan yang sangat kuat, energi perasaan yang sangat terhubung, ya. Di sini juga ada energi di mana kayak ingin memperjuangkan. Batin kalian tuh seperti saling bilang kayak, ayo, yuk berjuang, yuk terhubung, yuk terkoneksi, yuk hubungan ini harus bisa jalan, yuk hubungan ini harus bisa berhasil. Jadi kayak ada energi kegigihan untuk berusaha melewati situasi dan keadaan seperti sekarang walaupun banyak situasi sulit. Di sini kayak dia itu masih ingin mempertahankan kamu. Energi batin kamu juga sangat ingin mempertahankan dia. Jadi di sini energi kalian tuh sama-sama saling ngikat. Kamu nggak mau let go dia, dia nggak mau let go kamu. Jadi di sini energi saling terhubung, terikat, nggak mau let go, ya. Dan kita lihat lebih lanjut lagi. Ada energi apa? Ada energi apa? Yang pertama, ada energi cinta yang sangat dalam. Jadi ini energi cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi di sini ada energi terhubung tentang perasaan yang mendalam. Selain daripada itu, energi sama-sama tersadar, ya. Jadi kayak dia tersadar kalau perasaan dia itu terhubung sama kamu, dan sebaliknya kamu tersadar energinya terhubung sama dia. Dan di sini memang dia meyakini ada satu energi dari takdir semesta. Aku tuh bisa jatuh cinta sama kamu, kamu bisa jatuh cinta sama aku. Itu juga memang bagian dari semesta ini. Dan hubungan ini banyak sekali pembelajaran, ya. Kamu banyak belajarin hal dari dia, begitu juga sebaliknya. Jadi proses yang sekarang pun sedang berlangsung, ini adalah energi pembelajaran dalam hubungan ini. Terpisah ke, komunikasi sulit ke, masalah sulit ke, gitu ya. Tapi koneksinya nyambung terus dan tidak bisa dipatahkan. Eternal and unbreakable. Jadi abadi dan tidak bisa terpatahkan. Selain daripada itu, di sini dia itu sebenarnya nggak pernah menyangka kalau koneksi kalian akan bisa sampai sekuat dan sedalam ini. Orang ini pun tidak menyangka ada energi yang sekuat ini. Kamu pun juga tidak menyangka ada energi yang kuat yang mengikat kalian, ya, meskipun saling berjauhan, tersadar gitu loh, ya. Karena di sini ada rasa kekaguman. Gimana pun juga koneksi batinnya dia, itu adalah dia punya satu perasaan kekaguman sama kamu. Dia belajar banyak hal, dia tersadar banyak hal. Jadi kalian tuh sebenarnya saling mengagumi satu dengan yang lain. Dia mengagumi kamu, kamu mengagumi dia. Jadi di sini ada energi admiring, energi terikat. Meskipun jauh, meskipun sekarang banyak masalah, tapi ikatan juga semakin menguat. Jadi semakin ada masalah, semakin ikatan kalian teruji, dan itu seperti semakin kuat mengikat, semakin kuat tarik menarik. Hasrat pun ada di sana. Jadi baik secara fisik, secara perasaan, energi saling hasrat yang kuat itu saling terhubung, ya. Dan di sini memang banyak situasi yang sebenarnya tuh dia punya hasrat yang kuat sama kamu, dan begitu juga sebaliknya. Tapi kalian menyadari kalau ini adalah ada bagian dari rancangan semesta, ada bagian dari semesta buat masa depan hubungan ini seperti apa, ya. Walaupun hubungan ini memang sulit secara komunikasi perkataan secara mulut, tapi sebenarnya secara batin dan rasa yang lain itu sudah sangat jelas, ya. Ada sesuatu yang terhubung, ada sesuatu yang terkoneksi. Pesan batin kalian berdua, kamu lihat banyak sign atau pertanda yang berhubungan dengan dia, begitu juga sebaliknya. Dia banyak melihat tanda pertanda yang terkoneksi antara kamu sama dia. Jadi kalian tuh dapat tanda-tanda loh dari semesta kalau kalian terhubung. Tuh kan, masalahnya komunikasi. Dia masih punya perasaan sama kamu, ya. Tapi mungkin dia sulit menjelaskan perasaan dia sama kamu, dan sebaliknya kamu sulit menjelaskan perasaan kamu sama dia. Dia itu sebenarnya pengen ngaku jujur sama kamu. Kamu pun juga sebenarnya pengen ngaku jujur kalau kalian tuh sebenarnya masih saling sayang, meskipun situasi seperti sekarang. Tiba-tiba masalah datang, disuruh nunggu dalam ketidakpastian. Tuh,
Di sini ada divine timing, waktu dari semesta itu memang menjadi sesuatu yang berkontribusi. Jadi harus ada suatu kesabaran. Kamu selalu di dalam pikirannya aku. Ya, ini energi dari seseorang yang selalu kepikiran terus soal kamu gitu loh. Begitu juga sebaliknya. Orang ini akan segera datang ke kamu. Ya, bahkan kamu juga ingin segera datang ke orang ini, teman-teman. Jadi ini adalah energi dari pergerakan yang akan segera terjadi. Selalu ada energi magnet. Jadi meskipun dia ngindar ya, meskipun dia berusaha nggak ada rasa, tetap aja ketarik lagi. Semakin aku tarik menjauh, semakin aku terikat sama kamu. Aku cuma takut ditolak. Orang ini takut ditolak dengan situasi dia yang belum stabil. Ya, orang ini pun masih mempelajari untuk lebih dalam mengerti dan memahami hubungan kalian itu sebenarnya seperti apa. Karena ini kan butuh pemahaman ya. Kalau energi koneksi spiritual itu nggak semua orang ngerti gitu ya. Tuh, dia juga masih berusaha cari tahu teman-teman. Gimana sih solusinya ke depannya, hubungan kita tuh mau seperti apa? Bagaimana menyelesaikan masalah yang ada? Ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu tuh selalu rumah, teman-teman. Ya. Jadi dia nggak akan pergi kemana-mana. Meskipun dia pergi, pada akhirnya dia akan selalu kembali sama kamu. Ya. Kalau kamu hanya perlu nunggu, gitu ya, dia akan kembali ke kamu lagi. Dan dia tahu, kamu akan selalu menjadi orang yang menerima dia pada situasi dia yang paling bawah pun kamu selalu menerima dia. Ya, jadi kamu tuh menerima dia meskipun situasi sangat buruk buat dia, teman-teman. Dan dia masih punya mimpi yang sangat besar buat kalian. Walaupun situasinya sulit gitu ya. Tapi Kak Sora kenapa kok dia diem? Ya karena dia masih butuh waktu untuk berpikir sendiri. Ya. Di sini kalau Sora lihat, orang ini tuh kayak mau berjuang tapi masih belum ketemu caranya. Jadi kalau Sora lihat, apalagi banyak yang involving dari luar ya. Ini nggak harus third party situations ya. Bisa saja ada keluarganya yang ikut campur, kerjaannya ikut campur gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang dia harus let go dulu untuk sekarang. Tapi kalau Sora lihat, dia itu tidak berharap bahwa ini adalah energi dari sebuah akhir. Jadi ini kalau Sora lihat, di sini ya ada sesuatu yang kayak dia pun nggak punya pilihan gitu loh ya. Kalau sekarang dia harus selesaiin ya. Kan kalaupun ada memang dari situasi kalian ada yang masuk orang ketiga, dia pun pingin untuk menyelesaikan itu dulu. Apakah ke depannya masih mungkin cinta ini bersemi dan bersama? Ada kerumitan yang tetap di sana. Ciao. Teman-teman, kalau Sora lihat sebenarnya bukannya nggak mungkin sih, tapi ini tuh situasi yang rumit banget. Dari awal rumit, dari awal ribet gitu loh ya. Energi yang memang harus dimulai dulu dari awal. Cuman ini tuh kayak benang yang udah telanjur kusut ya teman-teman. Jadi dan udah lama di sana, jadi butuh banyak kestabilan, butuh banyak tenaga, waktu untuk bisa menyelesaikan, ya kan? Ini hubungannya banyak rintangan teman-teman. Ini rintangan yang kuat, rintangan yang besar. Apalagi masalah rintangan emosi yang sangat kuat antara kamu sama dia. Jadi, mungkin gak sih hubungan ini masih bisa jalan? Sebenarnya bukan gak mungkin, tapi emosi kamu akan sangat termainkan di sini. Ya, emosi itu akan banyak naik turun, banyak ribet, rumit banget. Ya. Jadi, kalau Sora cuma bisa bilang adalah kalau kamu mau lanjutin ini, kamu butuh banyak sekali kuota kesabaran dan emosi yang banyak. Karena ini adalah kayak yang ribet tadi, yang rumit tadi, benang-benang rumit tadi diuntai dulu satu-satu. Jadi stabil baru bisa ada awal yang baru. Nasihat buat kamu, harus banyak yang kamu negosiasikan, harus banyak yang kamu gimana ya? Kamu suka nggak suka, harus ada hal yang kamu bisa ikhlasin gitu, bernegosiasi. Jadi mungkin ada hal yang harus kamu, gak semua seperti yang kamu harapkan dan kamu maui kalau kamu mau jalan sama dia. Jadi kalau kamu tetap mau dengan idealismenya kamu, I just can say that this person might be not for you. Ya, kalau kamu mau tetap dengan idealisme kamu, karena ada hal yang harus kayak disesuaikan di sini. Soalnya nggak tahu jelasnya apa ya, tapi yang pasti ini adalah hal yang mungkin jadi prinsip kamu banget, tapi kamu harus let go kalau kamu mau sama orang ini.
gitu, paham nggak? Itu pasti itu kamu yang nggak tahu gitu ya. Dan harus ada penyesuaian dan keikhlasan kalau ada yang nggak bisa jalan seperti mau kamu. Tapi kalau kamu maunya, pokoknya aku maunya saklek begini ya, kayak maunya aku. Sora bilang itu akan draining emosi kamu dan itu tidak bisa berjalan. Jadi memang harus, karena kamu juga berdiri dengan seseorang yang memang ya butuh waktu untuk stabil, emosi sangat naik turun, dan kebetulan dalam periode emosi atau periode yang tidak baik. Jadi Sora balikin ke kamu, orang ini sebenarnya masih mau nggak sih Sora sama aku? Ya, tuh ada energi keinginan untuk bersatu, tapi kan tidak bisa dipaksakan. Kalau kamu yang nggak mau, aku nggak mau lah. Aku pokoknya nggak mau hal yang dia inginkan. Pokoknya aku nggak mau. Aku nggak mau nggak bisa aku yang itu bernegosiasi misalnya. Kan Sora nggak tahu ini apa ya. Ya memang itu yang akan pada akhirnya menjadi penghalang buat kalian. Jadi tanya dulu deh diri kamu, apakah kamu cukup bisa bernegosiasi terhadap hal yang mungkin bahkan sebenarnya kamu nggak suka, tapi karena demi untuk dia atau demi supaya jalan harus dinegosiasi. Jadi Sora kembalikan ke kamu, pikirkan dulu baik-baik ya. Ini memang hubungannya banyak rintangan, jadi Sora nggak bilang gampang ya. Jadi harus ikutilah ya, ambil waktu, ikuti emosi kamu, feeling kamu. Untuk teman-teman yang mau personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot, termasuk yang pengen beli hal-hal yang kamu butuhkan. Oke? Taurus, Sagittarius, Cancer, Virgo, Sagittarius, Leo, Gemini. Ya benar, Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabet yang terungkap. Ambil waktu dulu, Sora kan nggak tahu apa. Kalau itu krusial banget, mungkin kamu harus tetap pertahanin. Tapi kalau enggak, mungkin kamu harus let go beberapa hal. Kayak gitu sih kalau yang Sora lihat ya. Sabar, aku lagi susun. Oke, kita coba ya. OHR HSGRC SD BAMIPG. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.